Pernahkah Anda merasa doa Anda hampa? Seolah kata-kata Anda tak sampai? David Yonggi melalui pengalaman pelayanan dan jutaan jiwa yang diubahkan, menemukan kunci doa yang berdaya. Bukan sekadar berbicara pada Tuhan, melainkan menyadari kehadirannya dalam diri, mengubah doa menjadi senjata spiritual melawan kegelapan. Banyak yang salah mencari Tuhan di tempat jauh. Padahal, Yesus berkata bahwa Dia tinggal di dalam diri orang yang mengasihinya. Selama memimpin gereja terbesar di Korea Selatan, Cho melihat banyak orang berjuang dengan doa tanpa kuasa karena tak memahami kebenaran mendasar ini. Doa menjadi dahsyat saat Anda menyadari bahwa Dia yang ada di dalam Anda lebih besar dari kegelapan. Cho mencontohkan seorang wanita yang putus asa karena anaknya sakit. Setelah memahami bahwa dirinya adalah bait Allah, doanya berubah menjadi deklarasi perang melawan penyakit, dan anaknya sembuh. Doa yang mengakui kehadiran Tuhan dalam diri bukanlah permohonan, melainkan pernyataan otoritas spiritual. Seperti bedanya pengemis dan raja, orangnya sama, tapi otoritasnya berbeda. Bagaimana mempraktikannya? Cho membagikan 3 dimensi: mengakui kediaman ilahi, menggunakan otoritas dalam kata-kata, dan melakukan peperangan spiritual yang sadar. Anda harus berhenti berdoa seolah berbicara dengan sosok yang jauh. Saat Yesus wafat dan bangkit, Ia mengutus Roh Kudus untuk berdiam dalam setiap orang percaya. Ini bukan sekedar kiasan, melainkan realitas spiritual. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian bersemayam di dalam Anda. Paulus menegaskan hal ini dalam Roma 8:11, "Dulu, saya berdoa menengadah ke langit, seolah Tuhan berada di dimensi lain. Namun ketika saya menyadari bahwa Dia berdiam dalam diri, doa saya berubah. Saya mulai berdoa dari dalam keluar, bukan lagi berusaha menjangkau ke dalam dari luar." Perubahan perspektif radikal ini mengubah segalanya. Pernahkah Anda berdoa seperti ini? Pejamkan mata dan akui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, membelah Laut Merah, dan membangkitkan Yesus, kini tinggal di dalam Anda. Rasakan kehadirannya. Ini bukan ilusi, melainkan realitas spiritual. Dimensi kedua adalah otoritas dalam kata-kata. Ketika Anda menyadari bahwa Tuhan bersemayam dalam diri, ucapan Anda memperoleh kuasa supranatural. Yesus bersabda dalam Markus 11:23 bahwa jika seseorang menyuruh gunung bergeser tanpa ragu, maka hal itu akan terjadi. Perhatikan, Yesus tidak berkata, meminta gunung bergeser, melainkan menyuruh. Ada perbedaan besar antara meminta dan menyatakan. Meminta berarti mengakui ketidakberdayaan, sedangkan menyatakan berarti menggunakan otoritas yang dianugerahkan Tuhan melalui kehadirannya. Kata-kata Anda menjadi sarana kehendak ilahi. Saya teringat seorang pria di gereja saya yang terjerat krisis keuangan dahsyat. Ia kehilangan pekerjaan, rumahnya disita, dan keluarganya menderita. Ia datang kepada saya dan berkata bahwa ia telah berdoa setiap hari memohon pertolongan Tuhan, namun tak ada yang berubah. Saya mengajarinya untuk mengubah cara berdoanya. Alih-alih memohon, ia mulai menyatakan otoritas yang Tuhan berikan kepadanya. Apakah Anda menggunakan kata-kata Anda sebagai alat otoritas spiritual atau sekadar permohonan putus asa? Ada perbedaan antara berseru meminta belas kasihan dan menjalankan otoritas yang Tuhan berikan. Dimensi ketiga adalah peperangan spiritual yang sadar. Ketika Anda mengakui Tuhan tinggal di dalam Anda menyadari bahwa Anda membawa kehadiran yang paling ditakuti kegelapan. Efesus 6 mengajarkan bahwa perjuangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan kuasa-kuasa spiritual. Namun, banyak yang memasuki peperangan ini tanpa senjata. Doa Anda menjadi senjata ampuh saat Anda sadar menggunakannya untuk menghancurkan benteng setan, membebaskan orang terikat, dan meruntuhkan altar kebohongan. Ini bukan mistisisme, melainkan peperangan rohani berdasarkan otoritas kehadiran Tuhan di dalam Anda. Saya sering melihat orang yang tersiksa depresi, kecanduan, kutukan keluarga, atau penyakit dibebaskan saat mereka belajar menggunakan doa sebagai senjata spiritual.
bukan melalui ritual rumit, tetapi kesadaran sederhana bahwa Roh Kudus tinggal di dalam mereka dan kata-kata mereka selaras dengan kehendak Tuhan memiliki otoritas mutlak atas kegelapan. Apakah Anda menyadari bahwa saat berdoa, Anda melepaskan kuasa Tuhan di dalam Anda melawan kejahatan, ataukah doa hanya sekadar momen tenang? Ketiga, gunakan doa untuk memberkati orang lain dengan sengaja. Saat Anda berdoa bagi seseorang, Anda mengalirkan kehadiran Tuhan dalam diri Anda untuk menyentuh hidup mereka, menjadikan doa Anda saluran hadirat ilahi. Pernahkah Anda mencoba berdoa seperti ini? Pernahkah Anda merasakan perbedaan antara doa yang memohon dalam keputusasaan dan doa yang berotoritas berdasarkan kesadaran akan hadirat ilahi? Izinkan saya berbagi pengalaman pribadi yang mengubah pemahaman saya selamanya. Saya berada dalam masa-masa sulit pelayanan. Gereja menghadapi serangan dahsyat, kesehatan saya terganggu, dan saya merasa terbebani. Suatu malam di kantor, saya berdoa seperti biasa. Tuhan, di mana Engkau? Mengapa tidak menjawab? Mengapa semua ini terjadi? Tiba-tiba, Roh Kudus seolah berbisik, "David, berhenti mencariku di luar. Aku ada di dalammu. Berhenti berdoa seolah aku tidak ada. Berdoalah dengan mengakui kehadiranku dalam dirimu." Malam itu mengubah hidup saya. Saya mulai berdoa berbeda. "Tuhan, Engkau ada di dalamku. Kehadiran-Mu lebih besar dari serangan ini. Saya menyatakan kemenangan bukan karena saya layak, tetapi karena Engkau ada di dalamku." Doa saya berubah dari keluhan menjadi pernyataan peperangan rohani. Bulan-bulan berikutnya, pelayanan saya meluas. Gereja bertumbuh pesat, kesehatan saya pulih, dan saya mengalami otoritas rohani yang baru. Bukan karena saya berubah agama atau belajar teknik baru, melainkan karena saya menemukan kuasa doa yang berlandaskan kesadaran akan kediaman ilahi. Apakah Anda menyadari bahwa saat ini, saat Anda mendengar kata-kata ini, Tuhan hadir di dalam Anda? Bukan hanya sementara, tetapi sebagai tempat tinggal permanen. Apakah Anda mengerti bahwa ini mengubah identitas dan kuasa doa Anda? Pewahyuan ini bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi untuk semua orang percaya. Pelayanan kita, hidup kita, dan doa kita dapat mengalami transformasi ke tingkat yang lebih tinggi saat kita sadar siapa kita. Paulus menulis kepada jemaat biasa di Korintus, menyatakan bahwa mereka adalah bait Allah. Petrus juga menulis kepada orang percaya yang tersebar, menyebut mereka sebagai batu-batu hidup dari bait spiritual. Yohanes pun menyampaikan kepada gereja-gereja biasa bahwa Roh Kudus berdiam di dalam mereka. Anda tak perlu menjadi super rohani untuk mengalami ini. Tak perlu berpuasa 40 hari atau mendapat penglihatan. Anda hanya perlu percaya pada firman Allah tentang diri Anda, bahwa Anda adalah tempat kediaman Allah melalui Roh. Namun, waspadalah terhadap ekstrim. Mengakui Allah berdiam dalam diri bukan berarti Anda menjadi ilahi. Anda tetaplah manusia, namun manusia yang didiami oleh yang ilahi. Ini seharusnya menghasilkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Doa Anda juga bukan jadi tongkat ajaib yang mewujudkan semua keinginan. Doa menjadi alat kehendak Allah yang bekerja melalui Anda. Karena itu, penting untuk berpegang pada firman dan karakter Kristus. Apakah Anda hidup seperti seseorang yang membawa hadirat Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah pikiran, perkataan, dan doa Anda mencerminkan realitas ini? Ada perbedaan besar antara mengetahui kebenaran ini secara intelektual dan menghidupinya secara nyata. Banyak Kristen tahu bahwa Tuhan ada di dalam mereka, namun hidup seperti yatim piatu secara rohani. Mereka tahu doktrinnya, namun tak mengalami kuasanya. Kuncinya adalah memperbarui pikiran. Roma 12 ayat 2 mengajarkan bahwa kita diubahkan oleh pembaharuan budi. Latihlah pikiran Anda untuk berpikir dari realitas kediaman ilahi. Saat bangun, pikiran pertama Anda haruslah, Tuhan ada di dalamku. Hari ini dipimpin oleh hadirat-Nya. Saat menghadapi tantangan, ingatlah, Dia yang ada di dalamku lebih besar dari masalah ini. Ini butuh disiplin rohani, memperbarui pola pikir dengan sengaja. Namun, saat ini menjadi alami, doa Anda akan menjadi senjata spiritual yang menghancurkan kegelapan. Demikian renungan dan kesaksian dari Pendeta David Yonggi Cho. Amin. Semoga renungan dan kesaksian ini memberkati Anda. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.